Halo teman-teman basudara semua, salam seluas-luasnya. Terima kasih masih setia di channel saya ini. Kali ini kita mau bahas sejarah kapal Pelni lagi, dan mungkin ini tipe kapal terbesar yang terakhir saya buat. Coba saya ingat-ingat dulu ya. Tidar sudah saya buat, KM Kambuna sudah, KM Rinjani sudah, Karinci udah, Umsini udah, Ceremai Dobon Solo Dorolondang Gapulu sudah, Labobar Gunung Dempo sudah, Bukit Siguntang sudah, Tampomas 1, Tampomas 2 sudah saya buat. Berarti tinggal KM Lambelu ya. Ini kapal cukup spesial dan kapal ini memiliki julukan yang sebenarnya tidak enak sih. Saya sebenarnya agak berat untuk bikin video ini karena julukan kapal ini di tahun 2012 sampai 2014 sangat jelek, yaitu kapal siluman. Wait, ini hanya julukan saja, bukan berarti ada siluman beneran di dalam kapal Lambelu. Kapal ini dicap sebagai kapal siluman karena pada tahun 2012 sampai 2014 saat rute kapal ini masih melayani Kijang, Jakarta sampai ke Bitung, kapal ini super duper lelet. Saya masih ingat betul saat itu kapal Lambelu ini dijadwalkan tiba di Jakarta pada jam 8 pagi. Nggak taunya jam 1 siang kapalnya baru masuk. Di jadwal KM Lambelu berangkat jam 4 sore, malah berangkat jam 8 malam. Ada bukti videonya di playlist di YouTube saya ini. Saya pikir julukan itu hanya berlaku saat itu saja. Pas saya di Makassar mau nunggu kapal Lambelu ini pada tanggal 4 Oktober 2021, malah molor parah. Harusnya sandar jam 1 siang di tanggal 4 Oktober, malah sandar di Makassar pada tanggal 5 Oktober jam 2 subuh. Wah, kecewa deh silumannya. Maksudnya saya. Selain itu, KM Lambelu juga hampir menjadi kapal pertama yang dirancang untuk mengangkut barang kontainer di tahun tersebut dan bukan KM Sinabung. Tapi sayangnya nggak jadi. Penasaran ya kenapa sampai begitu? Tonton video ini sampai habis ya. Selain itu, ternyata ada dua artis yang pernah naik ke KM Lambelu ini, yaitu Ari Kriting dan yang buat video ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk bilang terima kasih kepada Pak Nahkoda dan seluruh tim yang telah membawa KM Lambelu ini dari Jerman sampai ke Indonesia dengan selamat, sehingga kita bisa menikmati perjalanan dengan KM Lambelu ini dengan riang gembira dan pastinya penuh dengan kenangan. Dan untuk Pak Nahkoda dan seluruh tim yang lagi dinas di KM Lambelu, selamat bertugas ya Pak. Tetap semangat dan sehat selalu. Dan video ini dibuat oleh saya sendiri, seorang laki-laki raksasa dengan tinggi 2 meter, 200 cm, dengan berat 115 kg, seorang raksasa yang pernah eksis di dunia entertainment, dunia film, dan seorang bakarman, Batak Karo Manado. Dan kita mulai dengan bumper video terlebih dahulu. Welcome aboard. KM Lambelu.
KM Lambelu adalah kapal ke-18 yang dimiliki oleh PT Pelni yang dibangun pada tanggal 28 Agustus 1996 di galangan Jos Elmeerwerf, Papenburg, Jerman. Kapal KM Lambelu diluncurkan pada tanggal 25 April 1997. Pada saat diluncurkan, KM Lambelu ini belum 100% jadi sempurna seperti layaknya kapal-kapal lainnya. Kapal ini diluncurkan tanpa haluan atau bagian palka kapal. Mengingat kapal-kapal sebelumnya dari KM Kerinci, Tambuna, Rinjani, Umsini, Tidar, Lawit, Kelimutu, kapal-kapal itu diluncurkan dengan kondisi 100% selesai. Kapal KM Lambelu ini hampir menjadi kapal pertama yang dirancang untuk mengangkut barang kontainer dan hampir menjadi sister ship untuk KM Sinabung. Tapi karena sudah ketok palu sebagai sister ship dari KM Bukit Siguntang yang mengangkut barang curah, maka pada bagian palka KM Lambelu ini diselesaikan di luar galangan kapal dengan desain yang sama seperti KM Bukit Siguntang. Kapal KM Lambelu ini menjadi kapal terakhir yang didesain memiliki tempat bagasi atau gantungan barang pada kelas ekonominya. Setelah kapal KM Lambelu selesai dibangun, kapal melakukan sea trial atau tes jalan pada tanggal 1 Agustus tahun 1997 sebelum meninggalkan galangan Jerman. Setelah semua beres, kapal berangkat dari galangan Jerman pada tanggal 10 Agustus tahun 1997 dan tiba di Jakarta pada tanggal 1 September pada tahun 1997. Setelah berlayar selama 21 hari dari Jerman yang melewati Selat Inggris, Selat Gibraltar, Laut Tengah, terusan Suez, Samudra Hindia, Selat Sunda, Laut Jawa, dan tiba di Jakarta. Kapal KM Lambelu ini diresmikan pada tanggal 2 September tahun 1997 di Jakarta dan KM Lambelu dioperasikan pada tanggal 4 September tahun 1997. Di dalam data ship partikular atau akte kapal, KM Lambelu merupakan sister ship dari KM Bukit Siguntang. Namun, jika dilihat langsung di galangan, KM Lambelu ini dibangun dan selesai dibangun berbarengan dengan kapal persiar yang bernama Mercury. Nama KM Lambelu ini diambil dari nama Gunung Lambelu yang terletak di Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Sebelum teregistrasi di Jakarta pada tahun 2015, awalnya KM Lambelu ini teregistrasi di Kendari. Rute perdana KM Lambelu ini berlayar dari Gunung Sitolinias menuju Sibolga, Padang, Jakarta, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Banggai, Bitung, Ternate. Rutenya pergi pulang. Pada tahun 2003, KM Lambelu berganti rute dan berlayar dari Kijang menuju Jakarta, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon, Namlea, Ternate, Bitung. Rutenya pergi pulang. Pada tahun 2014, KM Lambelu berganti rute dan berlayar dari Makassar menuju Bau-Bau, Banggai, Bitung, Ternate, Sorong, Manokwari, Wasior, Nabire, Biak, Jayapura. Rutenya pergi pulang. Pada tahun 2015, KM Lambelu berganti rute lagi dan berlayar dari Makassar menuju Parepare, Balikpapan, Tarakan, Nunukan, Toli-Toli, Balikpapan, Makassar, Bau-Bau, Maumere, Lewoleba, Bau-Bau, Makassar. Rutenya pergi pulang. Pada tahun 2016 sampai saat ini, KM Lambelu berlayar dari Makassar menuju Parepare, Balikpapan, Tarakan, Nunukan, Pantoloan, Balikpapan, Parepare, Makassar, Bau-Bau, Maumere, Larantuka, Bau-Bau, Makassar. Rutenya pergi pulang. Kapal KM Lambelu ini memiliki ukuran panjang kapal 146,5 meter dengan lebar kapal 23,4 meter dan kedalaman kapal 5,9 meter. Kapal ini didesain untuk mengangkut barang curah dan bukan barang kontainer. Saat masih kondisi baru, kecepatan dinas KM Lambelu ini di angka 20,3 knot saat berlayar. Namun sekarang KM Lambelu berlayar dengan kecepatan 15 knot saat berlayar dan itu tergantung dengan kondisi cuaca di tengah laut. KM Lambelu memiliki 10 tingkat dek kapal yang masing-masing terdiri dari dek pertama merupakan ruang kamar mesin, dek 2 merupakan ruang kelas ekonomi, dek 3 merupakan ruang kelas ekonomi, dek 4 merupakan ruang kelas ekonomi, dan ada terdapat pantry di bagian tengah kapal.
Dek 5 bagian depan terdapat ruang kamar kelas 2, dan di bagian belakang terdapat ruang kelas 3 wisata yang sekarang menjadi kelas ekonomi. Dek 6 bagian depan terdapat ruangan kamar kelas 1, dan di bagian belakang terdapat ruangan makan untuk penumpang kamar kelas 1 dan 2. Dek 7 bagian depan merupakan ruangan perwira kapal, di bagian tengah terdapat poliklinik kapal, dan di bagian belakang kapal terdapat musola kapal. Dek 8 bagian depan merupakan ruang anjungan dari KM Lambelu. Di bagian tengah terdapat sekoci kapal, dan di bagian belakang terdapat Pelnimart. Kapal KM Lambelu ini memiliki jumlah kapasitas penumpang sebanyak 2.003 penumpang. Awalnya, fasilitas yang terdapat di KM Lambelu ini ada kelas 1 yang dibagi menjadi 1A dan 1B. 1A dapat menampung penumpang sebanyak 64 orang penumpang, kelas 1B dapat menampung penumpang sebanyak 80 orang penumpang. Lalu ada kelas 2 yang juga dibagi menjadi kelas 2A dan 2B. Kelas 2A dapat menampung penumpang sebanyak 144 orang penumpang. Untuk kelas 2B dapat menampung penumpang sebanyak 96 orang penumpang. Lalu ada kelas 3 wisata yang dapat menampung penumpang sebanyak 355 orang penumpang. Lalu ada kelas ekonomi yang dapat menampung penumpang sebanyak 1.267 orang penumpang dan juga kru kapal sebanyak 157 orang. Sayangnya semenjak tahun 2015, fasilitas kamar kelas di kapal ini sudah ditiadakan dan hanya tersedia fasilitas kelas ekonomi yang ada di kapal ini. Untuk alat keselamatan yang ada di KM Lambelu ini, kapal ini dilengkapi dengan sekoci yang berada di atas kapal, sebanyak 12 set sekoci yang dibagi menjadi 6 set di sebelah kiri dan 6 set di sebelah kanan, 10 ukuran besar dan 2 ukuran kecil. Untuk sekoci yang berukuran besar dapat menampung penumpang sebanyak 150 orang penumpang, dan sekoci yang berukuran kecil dapat menampung sebanyak 60 orang penumpang. Semua sekoci kapal dilengkapi dengan motor penggerak. Tidak hanya itu saja, di dalam kapal juga terdapat life raft atau sekoci kapsul yang berwarna putih sebanyak kurang lebih 77 kapsul. Kapal ini juga dilengkapi dengan life jacket sebanyak 3.300 buah. Di dalam kapal juga terdapat alat pemadam kebakaran dan pelampung. Jadwal dok KM Lambelu biasa pada pertengahan bulan Februari setiap tahunnya. Pada saat pandemi COVID-19 melanda dunia, KM Lambelu port stay di Makassar pada tanggal 8 April tahun 2020 dan kembali berlayar pada tanggal 23 Juli tahun 2020. Pada tanggal 29 November tahun 2003, KM Lambelu merupakan kapal pertama yang mengangkut arus mudik dengan sponsor pasta gigi. Pada tahun 2009, KM Lambelu ditugaskan untuk membantu KM Klut pada arus mudik Natal dan Tahun Baru dengan rute Jakarta, Kijang, Batam, Belawan. Pada tanggal 5 November tahun 2011, KM Lambelu dijadikan sebagai hotel terapung di Palembang dalam rangka mensukseskan acara SEA Games tahun 2011. Pada tanggal 1 April tahun 2014, KM Lambelu ditabrak sama kapal Journey di Selat Madura. Saat itu posisi KM Lambelu sedang port stay untuk persiapan naik dok di Surabaya dan akhirnya dipindahkan ke Semarang. Pada tanggal 22 Oktober tahun 2016, KM Lambelu kandas di lepas pantai Tarakan dan kapal berhasil ditarik pada tanggal 26 Oktober tahun 2016. Pada tanggal 6 Oktober tahun 2018, KM Lambelu membawa barang bantuan logistik untuk korban bencana alam gempa dan tsunami di Palu. Pada tahun 2020, KM Lambelu deviasi rute masuk ke Kupang. KM Lambelu pernah di
Berikut ini ada beberapa artikel berita mengenai KM Lambelu.
Oke, itu tadi adalah sepenggal sejarah dari kapal KM Lambelu. Menariknya, kapal ini selalu ramai penumpang, baik itu untuk rute Kijang Jakarta sampai Bitung, lalu rute Makassar, Bitung, Sorong, Manokwari, Wasior, Biak, Jayapura, maupun rute Nias, Padang, Jakarta sampai Ternate. Bukan hanya ramai saat hari libur panjang, tetapi saat season biasa pun tetap ramai. Karena melihat suasana di KM Lambelu ini selalu ramai, saya jadi bingung. Sebenarnya KM Lambelu ini difavoritkan di kota mana sih? Di Jayapura, ramai penumpang yang naik. Di Bitung juga. Di Jakarta juga. Di Makassar, apalagi? Coba tulis di kolom komentar ya. Mengenai julukan kapal siluman, memang betul sih. Dulu kapal ini molornya luar biasa. Mungkin karena rutenya yang jarak jauh, jadi mesinnya udah nggak kuat untuk dipacu melaju 19 knot lagi. Mengingat jarak dari Padang ke Jakarta itu jauh sekali. Kijang ke Jakarta juga jauh. Jakarta-Surabaya, Surabaya-Makassar, Bau-Bau Ambon, itu jaraknya di atas 420 mil. Belum lagi jika ada badai. Ya udah, bakal molor panjang. Nah, buat kalian, pengalaman seperti apa yang pernah didapat selama menjadi penumpang di KM Lambelu ini? Apakah kalian dapat teman perjalanan, teman yang tau-taunya masih keluarga dekat, atau ada yang malah ketemu jodohnya di kapal KM Lambelu ini? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Utamakan share video ini atau bagikan link video ini ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk jempol ke atasnya ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist yang ada di channel saya ini. Di channel saya ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni, dan juga ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Silahkan kalian klik tombol merah yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah yang ada di video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan juga follow akun Instagram saya yang ini. Kalau teman-teman ingin melihat video yang tidak bisa saya upload ke YouTube, kalian bisa menontonnya di IGTV milik saya. Kalau kalian punya Patreon, follow juga akun Patreon saya yang ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Salam seluas-luasnya.